Halo, kita jumpa lagi bersama saya dalam video belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini saya akan membahas mengenai satu topik yang berjudul articles. Kenapa saya membahas artikel? Karena artikel ini adalah sesuatu yang penting juga sebelum kita berlanjut untuk membahas bagian-bagian yang telah saya bahas dalam part of speech. Artikel ada dua macam, yaitu definite dan indefinite. Ya, artinya mungkin secara harfiah yang pasti dan yang tidak pasti. Nah, kalau kita melihat di bagian ini, waktu itu saya berkata bahwa part of speech itu terdiri dari 8 topik, ya, yaitu noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, interjection, dan preposition. Nah, sebenarnya dalam dunia bahasa Inggris itu ada sebuah kontroversi, yaitu ada yang bilang part of speech itu cuma 8 dan ada yang bilang ada 9. Ya, apapun itu, yang pasti part of speech itu tetap harus kita pelajari dulu sebagai peta. Ya, kalau kalian lihat di sini, ini seperti peta ya. Jadi bahasa Inggris itu ada 8 bagian part of speech. Nah, ada yang bilang 9 yaitu artikel. Nah, itu sebabnya saya ingin membahas artikel terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan ke topik-topik seperti noun, pronoun, adjective, dan seterusnya. Oke, pertama-tama mari kita pelajari peraturannya dulu, ya. E dan en adalah articles. Mereka digunakan dengan singular nouns. Jadi, mereka hanya dipakai untuk kata benda yang tunggal. E dan en itu artinya satu, ya, sebuah dalam bahasa Indonesia. Contohnya, a book artinya satu buku atau sebuah buku. An apple artinya satu apple atau sebuah apel. Tapi bagaimana caranya kita bisa tahu kapan kita bisa menggunakan e dan kapan bisa menggunakan en? Gampang. Kita menggunakan e dengan kata-kata yang dimulai dengan suara konsonan. Oke, suara konsonan. Maksudnya apa? Kita lihat di sini. Kalau kita lihat ini cat, itu kita baca cat. Keh. Ya, jadi cat ini dimulai dengan bacaannya suaranya konsonan. Jadi keh, cat. Makanya dia menggunakan e. Atau house. Ya, depannya h di sini bacanya. Makanya pakai a house. Perhatikan di sini universe. Universe ini secara kelihatan itu menggunakan huruf mati, ya, huruf konsonan. Tetapi aturannya adalah bukan huruf depannya yang dipentingkan, tapi suaranya, ya. Karena suaranya ini dimulai dengan Y, jadi dia menggunakan e, bukan en, ya. Karena di sini walaupun dia dimulai dengan huruf hidup, tetap saja karena dia dibacanya universe, Y, Y, jadi dia pakai e. Kalau ini ball, beh, ini nggak ada masalah karena memang huruf mati. Jadi dipakailah a ball. Nah, saya ingin memberitahukan kepada Anda-Anda sekalian bagaimana cara penggunaan yang benar tentang pemakaian e dan en ini. Ya, lebih lanjut nanti akan saya terangkan. Kita menggunakan en dengan kata-kata yang dimulai dengan a vowel sound, suara huruf hidup. Ya, contohnya an ape. Ini adalah ape, ya. Jadi pakainya en. Nah, perhatikan di sini, walaupun ini huruf mati, dia tidak menggunakan e, ya, tapi menggunakan an hour karena h-nya ini tidak dibaca dalam bahasa Inggris, yang dibaca adalah e. Makanya dia menggunakan an hour. An injection, ini bacanya I, berarti an injection, pakai huruf hidup, ya. Suaranya huruf hidup. Di sini ugly, dibacanya pakai huruf hidup. Ya, lain halnya dengan
U pada universe dengan U pada ugly itu beda cara bacanya. Di sini ugly, ya. Jadi an ugly man. Di sini walaupun dia huruf mati, huruf hidup U dibacanya universe, huruf mati. Nah, kebanyakan bahasa Inggris itu mengajarkan untuk membedakan bagaimana cara menggunakan e dan en itu dengan cara melihat huruf mati atau huruf hidup. Jadi mereka bilang, oh kalau ininya huruf mati berarti pakainya pakainya e. Kalau misalnya ininya huruf hidup, pakainya en. Nah, kalau kita hanya berpegang pada prinsip itu saja, kita akan salah ketika ada kasus-kasus seperti universe dan our ini. Jadi, untuk lebih tepatnya, kita bisa katakan seperti ini. Bagaimana cara membedakan antara pakai e dan en? Yang pertama, kalau dia huruf hidup, itu pasti pakainya kalau kata depannya itu huruf hidup, kita pakainya apa? En. Tapi kita juga harus mempertimbangkan soundnya. Ya, kalau soundnya itu juga huruf hidup, ya nggak masalah. Dia tetap pakai en. Contohnya seperti ini. I, injection. Ya, dia memakai huruf hidup. Memenuhi peraturan pertama, ya, bahwa dia huruf hidup. Tapi kalau peraturan keduanya tidak memenuhi syarat, dia tidak bisa memakai en. Contohnya, dalam kata universe ini, untuk peraturan pertama mungkin dia masuk. Oke, huruf U ini adalah huruf hidup, berarti dia pakainya en. Tapi peraturan kedua mengatakan dia harus untuk memakai en itu harus vowel sound. Sedangkan di sini soundnya adalah universe, pakai Y. Berarti dia tidak memenuhi syarat kedua, berarti dia harus pakai e. Contohnya di kasus yang kedua, ini our. Oke lah, kalau misalnya depannya H berarti pakainya e. Tapi peraturan kedua mengatakan dia harus memakai konsonan sound. Nah, berarti di sini tidak memenuhi syarat untuk memakai e karena dia memakai vowel sound. Jadi, untuk amannya kalian usahakan bisa mengetahui soundnya seperti apa. Soundnya konsonan berarti pakai e. Kalau soundnya vowel, huruf hidup, berarti pakai en. Itu lebih aman dibandingkan kalau kita mengatakan, oh kalau dia huruf mati pakainya e, kalau huruf hidup baru pakai en. Tidak seperti itu. Karena ada kasus-kasus seperti universe dan our yang harus diperhitungkan. Jadi, untuk lebih amannya saya sarankan memakai konsonan sound dan vowel sound untuk membedakan kapan kita menggunakan e dan kapan kita menggunakan en. Oke? Nah, kita lihat di sini. Ini isinya e atau en. A car, a book, an apple, a star, an eraser, a house, an hour. Ya. Ini nggak ada masalah. Semuanya huruf-huruf ini memenuhi syarat kecuali hour, ya, karena hour ini H-nya tidak dipakai, berarti dia memiliki huruf hidup, ya, an hour. Sedangkan di sini huruf mati pakai e nggak ada masalah, ini huruf hidup pakai en nggak ada masalah. A ring, an umbrella. Nah, ini U-nya ini dibacanya umbrella, jadi pakainya huruf hidup. A pencil, an ear. Nah, lihat di sini. Ini bacanya adalah unicorn. Ya, berarti ini walaupun huruf hidup, kita tidak bisa pakai a unicorn. Kita nggak bisa pakai an unicorn karena di sini bacanya adalah huruf mati, unicorn. Berarti pakainya a unicorn, ya, karena ini adalah konsonan sound, ya. Makanya saya bilang lebih aman kalau kita pakai sound saja. Kalau soundnya huruf mati berarti pakai e. Kalau soundnya huruf hidup berarti pakai en. A year, a lime. Ini nggak ada masalah ya. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah huruf-huruf seperti yang dibaca U, dibaca U, yang dibaca ini huruf depannya tidak dibaca. Oke, ini ada lagi. Is it an e atau an? A cat,
an elephant, a monkey, an ice cream cone, an envelope, a flower, a united team. Nah, ini juga sama, bacanya you, bacanya huruf mati ya, united, you. A united team, ya, bukan ununited karena dibacanya y. A butterfly, a truck, an airplane, an engineer, a bat, an MBA. Nah, perhatikan di sini, walaupun dia depannya huruf mati, tapi dibacanya adalah M. Berarti depannya adalah E. Ya, makanya dia pakai an MBA. An igloo. Ya, jadi nggak ada masalah, cuma masalah di sini saja. Makanya pakailah yang soundnya. Oke. Oke, mari kita latihan sekarang. I saw blank truck drive by the house. Iya, a truck. My mom bought blank car today. Iya. Can you lend me blank eraser, please? Iya. We didn't find blank nice gift for dad. Iya. We'll eat in about blank hour. Ah, ini hati-hati. Apa kira-kira isinya? Iya, an ya, karena dibacanya hour bukan hour, tapi hour huruf hidup. I found an umbrella on a bench in the park. A horse with blank enchanted horn. Yeah, an enchanted horn is called a unicorn ya. Walaupun dia huruf hidup tapi dibacanya huruf mati, makanya pakai e. Oke, sekarang kita melangkah lebih dalam lagi mengenai indefinite article ya. Or an is used with countable nouns to indicate one ya. Atau an digunakan dengan kata benda yang dapat dihitung untuk mengindikasikan bahwa dia itu cuma satu. Ya, jadi cuma bisa digunakan untuk yang countable noun. Kalau yang uncountable noun tidak bisa menggunakan atau an karena ingat uncountable noun itu tidak bisa dihitung dengan angka 1 2 3. Sedangkan kata atau an ini artinya sebuah atau satu. Jadi kalau untuk uncountable noun dia tidak bisa memakai an atau an. Contohnya, is not used before a plural noun. Contohnya, I've got a sons. Nah, nggak bisa I've got a sons. Kalau mau, I've got sons. Atau I've got a son. Ya, cuma satu baru boleh. Is not used before uncountable nouns. Ya, cannot use, tidak bisa. Contohnya, I want a petrol please. Nah, ini salah. Karena petrol itu adalah minyak, jadi dia tidak bisa dihitung dengan 1, 2, 3. Karena dihitungnya dengan liter, maka dia tidak boleh dipakai dengan e. Jadi, dia tidak bisa memakai e. Nah, oke, jadi I want petrol please. Yang benar ya. Oke, sekarang di indefinite article e. Is used with countable nouns to indicate one. Digunakan dengan countable nouns untuk mengindikasikan bahwa dia cuma satu. Contoh, I've got 2 bikes and a car. Okay, I've got 2 bikes and a car. She's a lawyer. He's a teacher. Ya. Jadi kita lihat di sini a lawyer, a teacher untuk countable nouns bahwa ini adalah satu pengacara dan satu guru. The indefinite article the ini digunakan when a word is used a second time. Ya. Nah, kalau yang namanya the ini disebutnya definite karena pasti sudah ketahuan. Kalau dan an itu adalah indefinite, artinya tidak pasti. Oke, sekarang kita lihat bedanya apa ya. Oke, kita memakai artikel the ketika kata tersebut digunakan untuk kedua kalinya. Contoh, he gave me a knife and a spoon. Lihat di sini, a spoon yang ada di kalimat pertama itu adalah indefinite.
Ketika seseorang mengucapkannya, spoonnya itu masih umum, belum tahu spoon yang mana. Tapi di kalimat kedua, spoonnya diulangi. The spoon was dirty. Nah, pada saat yang kalimat kedua ini, kita akan tahu spoonnya itu spoon yang siapa. Itu adalah spoon yang kita berikan kepada seseorang yang mengatakan bahwa the spoon was dirty. Jadi misalnya seorang pelayan membawakan seorang tamu, ya, tamu restoran, sebuah pisau dan sebuah sendok. Lalu si orang tersebut berkata, yang tamunya itu berkata, the spoon was dirty, kepada si pelayan. Nah, pelayan ini akan mengerti spoon yang mana, yaitu spoon yang dia kasih. Tadinya adalah umum, tidak ketahuan spoon yang mana. Tapi setelah itu, spoonnya kita tahu. Orang yang mendengar tahu bahwa spoon yang dirty itu adalah spoon yang diberikan oleh pelayan tersebut kepada tamu restoran. Ya, jadi kita memakai dia yang kedua kali. Jadi kita tidak bisa pakai tiba-tiba di sini. He gave me the knife and the spoon. Loh, kita nggak tahu itu spoon dan knife-nya dari mana. Tapi kalau misalnya kita sudah mengatakan a knife and the spoon secara umum, baru kita ulangi lagi di kalimat kedua, itu baru boleh pakai the. Ya. I bought a pen and some paper, but I left the pen in the shop. Nah, ini adalah kalimat kedua. Kalimat pertamanya, a pen di sini indefinite, belum pasti yang mana. Tapi setelah dia mengatakan kalimat kedua, but I left the pen. Nah, pen yang mana? Pen yang tadi dia beli. Kita tahu, ya kan? Tapi kalau dia langsung berkata, I bought the pen and some paper. Lah, pen yang mana? Kita belum tahu. Kapan dia beli pen juga kita nggak tahu. Tapi sesudah dia mengatakan dia beli pen ini, lalu dia mengatakan dia ketinggalan pen yang dibelinya tadi, kita akan tahu, oh, dia meninggalkan pennya yang baru dibeli tadi, gitu, ya. Oke, digunakan juga pada saat satu objeknya exist, ya. Hanya satu objek, artinya di dunia ini hanya ada satu, baru boleh pakai the, ya. Oke. Misalnya, the earth. Nah, kira-kira kalau kita bicara soal the earth, kita akan tahu earth itu yang mana, yaitu bumi yang kita tinggali ini, ya. Dia tidak ada duanya, dia cuma satu. The sun juga sama, matahari bagi kita juga cuma satu. Matahari yang kita tiap hari ada pagi-pagi kita lihat. The River Thames. Nah, ini adalah sungai di Inggris. Kita juga akan tahu bahwa sungai Thames ini cuma ada satu di Inggris, ya. Jadi tidak perlu pakai e atau an, karena kita sudah pasti tahu. Tapi kalau spoon dan knife dan a pen itu kan umum kan, bisa banyak di mana saja. Tapi kalau ini beda, ya, hanya satu. Jadi kita gunakan harus di kalimat kedua dan kalau objek itu cuma satu. Oke, sekarang kita lihat dalam sebuah kalimat, mungkin saja kita tidak perlu menggunakan e atau an atau de, ya. Kapan kita tidak menggunakan artikel? Yaitu biasanya tidak digunakan sebelum nama-nama desa, kota, jalan, ya, kota, negara atau benua. Jadi kita tidak perlu pakai e, de, dan an. Contoh. She lives in Paris, ya. Kita nggak perlu ngomong she live in the Paris. No, tidak perlu begitu. Karena itu adalah sebuah kota. We went to India. Ya, ini juga tidak perlu karena nama negara. The is used before the name of seas, river, groups of islands or mountains, kingdoms, republics, desert, plural names of country, the Atlantic Ocean misalnya. The River Thames, the Netherlands, the Arctic, land and sea, ya, the Antarctic, land and sea, the Alps, the United States of America, the United Arab Emirates, the Sahara, the United Kingdom, the Nile, the Gobi Desert. Nah, jadi kalau misalnya untuk kota-kota, jalan kota, dan negara atau kontinen itu tidak perlu, ya. Tapi kalau untuk lautan, sungai, kelompok-kelompok kepulauan atau
gunung-gunung, kerajaan, republik, padang gurun ya, atau nama-nama negara yang plural yang banyak ya. Misalnya seperti Netherlands, ini the Netherlands ya, plural di sini. Ini nama seas ya, laut di Antartik, the Alps, the United States of America, the United Arab Emirates, the Sahara ya, ini nama padang gurun. Ini the United Kingdom, ini juga kumpulan ya, kumpulan negara. Nah, ini sungai, the Nile ya. The Gobi Desert. Nah, ini juga. Nah, jadi untuk nama-nama ini kita menggunakan the ya, karena memang cuma satu ya pada dasarnya mereka itu. Oke. Nah, sekarang kata-kata yang tidak menggunakan artikel. Biasanya tidak ada e atau the sebelum sekolah ya. College, university, home, work, church, bed, hospital, prison, town. Maksudnya adalah ketika kita menggunakan kata-kata ini, kita tidak perlu menggunakan artikel sama sekali. Contohnya, he doesn't like going to school. Tuh, itu tidak ada the kan? Tidak ada e ya, karena school ini dianggapnya tidak menggunakan apapun. I think she's at home now. Ya, ini hanya menggunakan preposisi ya, to school, at home. I usually get to work at 9:30. Do you go to church on Sundays? She was very tired, so she went to bed early. Ya, bed juga tidak pakai, church tidak pakai. Did you have the baby in hospital? Ya. Nah, the baby di sini pakai the karena sudah ketahuan bayinya yang mana ya. Mungkin pada waktu orang itu berbicara, dia berbicara kepada ibunya. Jadi dia pakai the. Sedangkan kalau hospital tidak perlu. Their fathers in prison. Ya, prison juga tidak pakai the. Oke. Words using the. Kata-kata yang menggunakan the apa saja? We usually say the before the place we visit in a town. Ya, biasanya kita menggunakan the sebelum tempat-tempat yang kita kunjungi di sebuah kota. Misalnya, the cinema, the theater, the disco, the opera, the post office, the bank, names of shop ya. Seperti bakers, the grocers, the supermarket, the chemist, the butcher, the dentist, the doctors, the hairdresser, the toilet. Ya, kita menggunakan the. Contoh. We don't very often go to the cinema. Ya, biasanya di ini sinemanya di kota dia ya. Jadi agak-agak definite gitu. Did you go to the disco on Saturday? I go to the supermarket every Friday. Ya, jadi kita lihat di sini dia menggunakan the semuanya karena ini adalah tempat-tempat yang kita kunjungi di sebuah kota. Word using the. Tapi kita juga terkadang menggunakan e sebelum kata-kata ini ya. Kadang-kadang. Did you go to the disco on Saturday? But there is a new disco in town ya. Nah, ini kalau misalnya kejadiannya adalah ada tempat untuk ya dugem yang baru ya di kota, dia pakainya there is a new karena baru ya, karena dia baru. I'm going to the bank. Ya, ini going to the bank. Does she work in a bank? Nah, ini juga kita harus pakai karena kita tidak tahu di bank mana dia bekerja, tapi kita hanya mau tahu apakah dia bekerja di bank. Yang lain-lainnya dengan atau on the atau no artikel sama sekali. We use dan an ketika bicara tentang harga, kecepatan atau seberapa sering kita melakukan sesuatu. Contoh, the apples are 10,000 rupiah a kilo. Ya, ini costnya a kilo. Sekilonya 10.000. I never drive more than 80 kilometers an hour. Ya, sama juga ini untuk kecepatan. She smokes about 20 cigarettes a day. Ini biasanya how often, ya, seberapa banyak dia mengisap rokok, 20 rokok sehari. We use the with musical instruments when we talk about playing them or listening to them. Kita menggunakan the dengan alat-alat musik ketika kita berbicara tentang memainkan mereka atau mendengarkan mereka. Contohnya, I'd like to buy a piano. Ya. Can you play the guitar? I love listening to the piano. Ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini,
I'd like to buy a piano. Karena pianonya ini dia belum punya, dia mau beli piano. Makanya jangan pakai the. Karena the itu kan definite. Mana mungkin dia membeli piano yang belum beli piano tapi sudah tahu piano yang mana, kan tidak mungkin kan. Berarti ini adalah sesuatu yang umum. Sedangkan ini I love listening to the piano artinya mungkin dia mendengarkan piano dia sendiri. Jadi dia tahu waktu dia bicara tentang piano itu. Can you play the guitar? Nah, ini istilahnya karena dia musical instrument, dia gitar itu dianggapnya adalah seluruh gitar, ya. Jadi pada waktu kita berkata can you play the guitar, maksudnya tuh gitar itu alat musik, ya. I love listening to the piano, maksudnya piano itu sebagai alat musik secara umum, tapi lebih dipastiin gitu loh bahwa yang dimaksud dengan pembicaraan itu adalah musical instrumennya gitar, musical instrumennya piano. Jadi lebih spesifik gitu. Dalam hal ini kepastiannya ada pada alat musiknya, ya. Bukannya pada gitar apa ini, piano apa ini, bukan. Tapi ini kepastian tentang musical instrumennya. Ya, jadi kalau misalnya kalian ingin bertanya kepada seseorang apakah dia bisa bermain gitar, can you play the guitar? Ya, maksudnya bukannya gitarnya saudara udah tahu gitar yang apa, tapi ingin tahu kepastiannya bisa bermain musical instrument gitar nggak, gitu ya. Jadi ini seperti itu, ya. Mungkin agak jarang dipakai, tetapi ini sebagai pengetahuan saja. Atau kalaupun kalian ingin berkata can you play a guitar, itu juga mungkin bisa. Tetapi kalau untuk grammarnya sendiri lebih cenderung kepada the guitar or the piano. Ya. Dalam hal bermain dan mendengarkan. Jadi kalau kalian berbicara mengenai bermain atau mendengarkan sesuatu alat musik, gunakanlah the. Nah, kalau misalnya tentang membeli, tidak usah, pakai saja a piano. Tapi kalau untuk bermain atau mendengarkan, pakailah the. Oke, other words with an, dan the atau no article. We use the with listen to the radio. Tapi kalau watch television tidak perlu pakai artikel. Tapi contohnya yang lain perhatikan, have you got a new television? Nah, ini kalau yang baru-baru pakainya a new television. This is an expensive radio, ya. Ini pakai ini dia sebenarnya kan menjelaskan radionya, tapi karena ada expensive di sini hurufnya huruf mati, soundnya pakai an expensive radio, ya. I usually listen to the radio in the morning, ya. Biasanya listen to the radio. Kalau watch television, they watch television most evening. Jadi kalau television tidak perlu pakai artikel. Kemudian artikel juga tidak perlu untuk nama-nama academic subject, languages, sport atau makanan, ya, meals. Contohnya English isn't too difficult to learn, ya. Ini adalah academic subject, jadi English, ya. Atau bisa juga languages. History, ini adalah academic subject, is my favorite subject, tidak perlu pakai artikel, ya. She plays tennis very well, ini sport juga tidak perlu pakai the. I usually have toast for breakfast. Ini juga makanan, ya. Jadi tidak perlu pakai the. Jadi kalau misalnya untuk nama-nama pelajaran, bahasa, olahraga atau makanan tidak perlu memakai kata artikel apapun. Oke, sekarang kita latihan. Complete the following with a and the atau tidak perlu. Frankenstein made Frankenstein made a man, ya. Jadi ini Dr. Frankenstein, ya, dia membuat orang dari bermacam-macam mesin dijadikan orang, akhirnya jadi Frankenstein namanya, ya. Tapi ini a man, ya, perlu menggunakan artikel. Lions are dangerous animal. Lihat di sini dia ada plural, ya. Jadi perlu nggak mungkin pakai atau an, ya, karena sudah plural. Tapi perlu nggak pakai the atau nothing? Ya, jawabannya tidak perlu, ya. Lions are dangerous animals karena ini secara umum, ya. Dan secara umum itu tidak bisa pakai the karena the itu adalah pasti sifatnya, sedangkan di sini adalah plural, jadi tidak perlu memakai atau an karena plural tidak memakai dan an. Have you ever visited blank friends?
Iya, tidak perlu pakai karena ini nama kota ya. Nama negara ya ini. We went to blank last year. Iya, the Bahamas. Iya, karena ini adalah kepulauan ya. Lain dengan negara, tapi ini kepulauan Bahamas, the Bahamas ya. Jadi kumpulan pulau-pulau jadi nama Bahamas. I'm tired. I'm going to blank bed early tonight. Pakai the atau nothing? Iya, tidak perlu karena bed itu termasuk yang tidak pakai the ya atau dan an. My brother is in blank hospital. Ya, tidak perlu pakai ya. Hospital juga tidak memakai. She works in blank city. Iya, she works in the city. Ya, dia bekerja di kota. Jadi nama kota. Jadi untuk kota-kota yang memakai the. I went to Paris last night and we visited blank Louvre. Perlu atau tidak atau pakai? Iya, the Louvre ya, karena the Louvre ini nama tempat yang sudah pasti ya dan hanya satu. I had to go to blank to see the headmaster. Yeah, I had to go to the school to see the headmaster. Great Britain is blank island. Yeah, is an island. My friend thinks blank classical music is boring. I don't. Iya, tidak perlu pakai ya. My friend thinks classical music is boring. I like blank people with a sense of humor. Perlu? Iya, tidak perlu ya. Blank accountants earn a lot of money. Lihat di sini di plural, jadi perlu? Ya, tidak perlu ya, karena di sini plural dia tidak pakai a dan an, dan ini juga adalah umum, berarti tidak mungkin the. Blank at the zoo are or ill. At the zoo, lihat di sini, at the zoo. Perlu atau tidak? Iya, pakai. Karena ini lions-nya yang ada di sini, the zoo ini. Berarti sudah spesifik, sudah definite, sudah pasti. Jadi lion yang mana nih? Lion yang at the zoo. Mesti pakai the. Lain halnya jika yang tadi lions tadi ya, lions are dangerous animal. Itu secara umum di dunia lions itu dangerous. Jadi tidak perlu pakai the. Sedangkan yang lion satu ini, karena di mana tempatnya ada diketahui, jadi pakainya the lions. I went to blank hospital to visit my sister. Ya, ini pakai the karena kita tahu hospital yang mana ya. Sama tadi waktu yang go to school juga kita tahu yang mana karena dia ingin bertemu dengan headmasternya ya. Jadi itu adalah sekolahnya dia. Kecuali kalau sekolahnya itu adalah sekolah umum yang kita tahu. Misalnya I want to go to school ya. I didn't like blank music they played last night. Nah, ini yang they play last night musiknya. Berarti sudah spesifik ya. Berarti pakai ya the music. Tapi kalau musik secara umum tidak perlu pakai the. Karena ini adalah kita tahu musik yang mana. Makanya kita pakai the. Blank in this room is too low. Nah, ini temperaturnya di ruangan ini. Berarti temperatur yang mana? Ya udah spesifik ya. Kita sudah tahu temperatur yang mana. Berarti kalau udah spesifik artinya pakai the. Ya, the temperature in this room. Blank in this town. Nah, polusinya di kota ini. Berarti pakai iya, pakai. Nah, pollution in this town is terrible. Jadi, secara umum itu tidak ada. We found blank lovely pub in the center of the town. Nah, ini lovely pub in the center of the town. Berarti pakainya ya. Dia baru menemukan sebuah pub yang bagus ya. We went to blank in England.
Ya, ini schoolnya tidak bisa, nggak boleh ada. Karena ini schoolnya secara umum, ya, tidak kita ketahui. There was a fire at blank Regency Hotel last night. Perlu? Iya, perlu pakai the ya, karena the Regency Hotel last night. Kevin is an accountant ya. I had breakfast in a cafe this morning. They go to, perlu pakai? Tidak perlu, karena church ini tidak perlu ya. Seperti kata bed dan school tadi. I like blank film and music very much. Perlu? Tidak perlu, karena ini film dan musik secara umum. Blank people next door have a noisy dog. Nah, di sini people di sini kan umum, tapi karena kita sudah tahu next door berarti tetangga sebelah kan? Berarti iya ada the-nya karena spesifik ya orang-orang ini. My son had blank very high temperature this morning. Had a very temperature ya berarti temperature di sini. A very high temperature. Are you coming to blank this evening? Iya, the pub. Karena orang ini sudah tahu pub yang mana. Oke, itu saja pelajaran kita mengenai artikel. Saya harap bisa membantu Anda untuk lebih mengerti pemakaian artikel, definite dan indefinite, sehingga ketika kita belajar lebih jauh mengenai bagian-bagian dari parts of speech yang lain, kita bisa dengan mudah mengerti pemakaian-pemakaiannya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Sukses selalu.